Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Sebelumnya kita sudah membahas pendalaman materi integritas sampai selesai teman-teman. Kali ini kita akan membahas pendalaman materi pilar negara teman-teman. Baik, kita mulai dari bab 1 yaitu pengantar pilar negara dan strategi bedah soal HOTS ya teman-teman. High Order Thinking Skill. Kita masuk ke bab 1.1 yaitu memahami bobot subtes pilar negara dalam SKD CPNS 2026. Seleksi kompetensi dasar atau yang biasa disingkat SKD merupakan gerbang pertama dan paling krusial yang harus dilewati oleh setiap calon aparatur sipil negara atau CASN. Dalam struktur ujian SKD, tes wawasan kebangsaan TWK hadir bukan sekedar untuk menguji ingatan akademis peserta mengenai sejarah perjuangan bangsa atau pasal-pasal dalam konstitusi, teman-teman. Lebih daripada itu, TWK dirancang untuk mengukur sejauh mana seorang calon birokrat memahami, meresapi, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Di dalam TWK itu sendiri, subtes pilar negara memegang porsi yang sangat signifikan dan seringkali menjadi batu sandungan utama bagi para peserta yang terjebak dalam pola belajar konvensional berbasis hafalan teks materi, teman-teman. Secara institusional, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB merancang subtes pilar negara dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu memastikan bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki fondasi ideologis yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi, radikalisme, maupun polarisasi sosial, teman-teman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI bukan lagi sekedar teks mati yang dihafalkan menjelang ujian, melainkan instrumen hidup yang harus memandu setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan seorang ASN, teman-teman. Oleh karena itu, bobot soal pilar negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya menjelang seleksi tahun 2026, mengalami peningkatan kompleksitas yang sangat drastis. Soal-soal tidak lagi menanyakan apa isi dari sebuah aturan, melainkan bagaimana aturan atau nilai tersebut diwujudkan di tengah realitas sosial yang dinamis dan penuh dengan tantangan tentunya, teman-teman. Di sini pentingnya memahami bobot subtes ini tercermin dalam bagaimana distribusi soal diatur dalam lembar ujian komputer atau CAT. Dari total soal TWK yang diujikan, klaster soal yang berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan ini secara akumulatif mendominasi sebagian besar instrumen penilaian. Kegagalan dalam menganalisis soal-soal pilar negara secara otomatis akan menjatuhkan nilai total TWK di bawah ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan. Fenomena yang sering terjadi di lapangan berdasarkan evaluasi berkala adalah banyak peserta yang memiliki skor tes intelijensia umum atau TIU sangat tinggi namun harus gugur massal karena nilai TWK mereka tidak memenuhi standar minimum, teman-teman. Mereka gagal bukan karena tidak belajar, melainkan karena salah dalam memetakan fokus dan kedalaman materi yang diujikan pada subtes pilar negara ini. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya, teman-teman. Memasuki seleksi tahun 2026, bobot strategis subtes pilar negara semakin diperkuat oleh kebutuhan pemerintah akan ASN yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjadi perekat sosial di era digital. Pemerintah membutuhkan aparat yang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga memiliki kompas moral yang bersumber dari konsensus dasar dengan memahami bobot dan esensi tersembunyi dari subtes ini, teman-teman. Teman-teman, sebagai peserta tidak akan lagi memandang latihan soal pilar negara sebagai beban hafalan yang membosankan. Sebaliknya, teman-teman akan melihat latihan setiap soal sebagai sebuah studi kasus mini yang menuntut kedewasaan berpikir, kejernihan logika, dan ketajaman analisis seorang pelayan publik masa depan. Bab ini akan menjadi fondasi awal yang mengubah paradigma berpikir Anda dalam menaklukkan ujian SKD TWK secara paripurna. Oke, kita masuk ke bab 1.2 ya, teman-teman. Di sini ada transformasi karakteristik soal dari hafalan menuju penalaran kontekstual atau HOTS, High Order Thinking Skills. Jika kita membuka kembali lembar-lembar soal ujian CPNS dari dekade lalu, kita akan menemukan corak soal TWK yang sangat bertumpu pada kemampuan kognitif tingkat rendah, yaitu mengingat
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah remembering dan memahami atau understanding. Pada masa itu, pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah ketua BPUPKI, tanggal berapa Piagam Jakarta dirumuskan, atau pasal berapakah yang mengatur tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, teman-teman, menjadi menu wajib yang mendominasi ujian. Karakteristik soal seperti ini membuat metode belajar berbasis jembatan keledai, yaitu mnemonic technique dan penghafalan luar kepala terhadap materi saku Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat efektif. Peserta yang memiliki daya ingat fotografis yang kuat akan dengan sangat mudah meraih skor tinggi dalam subtes ini. Namun, dunia birokrasi telah berubah dan instrumen seleksi pegawai pun harus berevolusi secara radikal. Sejak diperkenalkannya konsep High Order Thinking Skills atau HOTS dalam sistem evaluasi nasional, karakteristik soal TWK khususnya pada bagian pilar negara telah mengalami transformasi total secara struktural. Perubahan ini didasarkan pada kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh seorang SN di era modern tidak lagi atau tidak dapat diselesaikan hanya dengan model hafalan teks regulasi, teman-teman. Seorang birokrat tidak pernah berhadapan dengan soal pilihan ganda di dunia nyata. Mereka berhadapan dengan konflik sosial, tuntutan transparansi publik, dilema etika jabatan, dan ancaman disintegrasi di dunia digital. Oleh karena itu, soal-soal ujian dipaksa untuk bermutasi dari pertanyaan informatif tekstual menjadi simulasi problematis kontekstual, teman-teman. Nah, oleh karena itu transformasi ini secara formal menggeser fokus penilaian ke tingkat kognitif yang lebih tinggi, yaitu menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan bahkan mencipta solusi atau critiquing. Dalam soal-soal berbasis HOTS yang menjadi standar utama untuk tahun 2026, teman-teman tidak akan lagi menemukan pertanyaan langsung mengenai bunyi sebuah pasal atau sila. Soal akan disajikan dalam bentuk narasi panjang, artikel berita aktual, data statistik, atau deskripsi skenario konflik yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan instansi pemerintahan. Tugas peserta bukan mencari kecocokan antara soal dan opsi jawaban, melainkan melakukan dekonstruksi terhadap masalah tersebut, menemukan akar persoalannya, dan menentukan opsi tindakan mana yang paling selaras dengan jiwa dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, atau konsep NKRI, ya teman-teman. Sebagai ilustrasi konkret mengenai transformasi ini, mari kita bandingkan pendekatan konvensional dan pendekatan HOTS dalam materi Pancasila. Soal konvensional akan bertanya seperti menghargai hasil karya orang lain merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Jawaban singkatnya jelas, sila kelima, ya teman-teman. Namun dalam soal HOTS terbaru, narasi yang dibangun akan jauh lebih kompleks, yaitu di sebuah instansi pemerintahan, seorang staf muda berhasil menciptakan sebuah sistem aplikasi efisiensi kerja yang memotong birokrasi internal secara signifikan. Namun, kepala bagian senior di instansi tersebut mengklaim aplikasi itu sebagai hasil karyanya sendiri demi mendapatkan insentif dan pujian dari kepala dinas. Tindakan kepala bagian tersebut tidak hanya melanggar etika, tapi juga mencederai nilai kebangsaan. Analisis sila Pancasila yang dilanggar dan dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas organisasi adalah, oke teman-teman, melalui contoh di atas terlihat jelas bahwa soal HOTS menuntut pemahaman yang multidimensional. Peserta harus mampu mengaitkan konsep keadilan sosial, hak cipta sebagai perwujudan menghargai karya, serta implikasi moralnya terhadap lingkungan kerja birokrasi, teman-teman. Pergeseran karakteristik inilah yang membuat banyak peserta yang hanya mengandalkan hafalan menjadi bingung dan kehabisan waktu saat ujian. Karena seluruh opsi jawaban yang disediakan seringkali tampak sangat mirip dan semuanya terkesan benar jika tidak dianalisis dengan pisau bedah penalaran yang tajam, teman-teman. Materi ini dirancang khusus untuk membiasakan otak teman-teman berpikir dalam koridor transformasi HOTS tersebut, sehingga teman-teman tidak akan terkejut ketika berhadapan dengan lembar soal asli di layar CAT nanti, ya teman-teman. Oke, kita lanjut kepada bab 1.3, yaitu panduan langkah demi langkah mengeliminasi opsi pilihan soal jebakan atau distractor, teman-teman.
Salah satu alasan utama mengapa subtes TWK pilar negara berbasis HOTS dianggap menakutkan adalah karena rancangan opsi jawabannya yang sangat mengecoh, teman-teman. Dalam teori evaluasi pendidikan, opsi jawaban yang salah namun dibuat sedemikian rupa agar tampak meyakinkan disebut sebagai disruptor atau pengecoh. Pada soal-soal HOTS, fungsi pengecoh ini ditingkatkan ke level maksimal. Jarang sekali ada opsi jawaban yang terlihat bodoh, ekstrim, atau salah secara kasat mata. Sebaliknya, kelima opsi pilihan A, B, C, D, dan E biasanya dirancang menggunakan bahasa ilmiah, normatif, bermoral tinggi, dan seolah-olah semuanya merupakan tindakan yang baik untuk dilakukan. Disinilah letak ujian sesungguhnya, yaitu teman-teman tidak sedang memilih antara hal yang benar dan hal yang salah, melainkan sedang memilih satu hal yang paling benar dan paling tepat sasaran di antara sekumpulan hal yang juga baik, teman-teman. Untuk mengatasi jebakan sistematis ini, teman-teman memerlukan sebuah metodologi kerja yang terstruktur dan tidak boleh mengandalkan intuisi atau perasaan semata saat memilih jawaban. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang telah teruji secara empiris untuk membongkar dan mengeliminasi opsi pengecoh dalam soal TWK pilar negara khususnya, teman-teman. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan ke langkah pertama di part selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share, teman-teman. Terima kasih. Selamat belajar ya, teman-teman.